bahwa ya kapital itu untuk bisa berakumulasi harus berkembang biak. Pertanyaan adalah sektor mana? Nah, kemudian persamaan dengan boomingnya greenisme itu, lalu sektor energi terbarukan dilihat sebagai ruang baru untuk sektor baru untuk akumulasi kapital. Jadi harus dibaca seperti itu. Batu bara itu kan ada dua persoalan. Pertama adalah selain tingkat emisinya tinggi, proses pertambangan kan menciptakan deforestasi. Jadi ada dua sisi itu yang kemudian kita mendapat tekanan cukup besar untuk mengurangi penggunaan batu bara sebagai bagian dari tanggung jawab Perjanjian Paris. Kenapa panas bumi? Karena ada pertanyaan tentang kalau pembangkit batu bara, sekarang jumlahnya sekitar 285, kalau mau ditutup, itu kemudian energi penggantinya apa gitu. Nah, oke, energi terbarukan, tapi kemudian kan yang skalanya bisa menggantikan batu bara, karena kemampuan untuk membangkitkan daya listrik besar itu ya panas bumi, selain tenaga hidro yang skala waduk gitu. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi dengan kita di rapat RT. Seperti biasa, rapat RT kali ini bersama Mas Ali dan juga kita kehadiran tamu dari RT sebelah. Beliau adalah Bapak Niko yang kesehariannya adalah seorang peneliti di bidang energi yang kebetulan dia juga asli Polres. Ya. Gimana kabar Pak Niko? Sehat? Baik. Baik. Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, tema rasa-rasan kali ini adalah tentang geothermal. Jadi di beberapa terakhir ini isu yang sedang banyak diperbincangkan adalah tentang panas bumi atau geothermal. Nah, ini kan persoalan energi yang sebenarnya energi alternatif yang katanya itu ramah lingkungan. Kita juga tahu, kita nanti langsung saja konfirmasi ke beliau yang banyak bergelut di bidang energi panas bumi. Nah, Pak Niko, ini kan di Indonesia Timur Flores itu kan jenengan yang dari asli sana, itu kan katanya di sana itu kan banyak sekali sumber-sumber energi panas bumi, sehingga pada tahun 2017 itu ditetapkan sebagai apa istilahnya ya? Pulau Panas Bumi. Pulau Panas Bumi. Geothermal Island. Geothermal Island. Dan kemudian di sana banyak dibangun titik-titik pengeboran. Ya. Tapi kemudian banyak muncul juga tentang aksi penolakan. Ya, betul. Dari sisi kita bicara dari sisi ininya dulu, ya. Sisi ilmiahnya dulu. Jadi sebenarnya bagaimana panas bumi ini mampu menyejahterakan kita gitulah. Selain minyak bumi ya. Baik Mas Arief. Pertama saya bukan ahli geothermal ya, tetapi beberapa tahun belakang ini saya agak fokus ke studi kebijakan energi sebenarnya, membuat beberapa penelitian berkaitan dengan transisi gitu kan. Nah, kalau kita lihat geothermal ini memang sedang menjadi semacam primadona ya dari salah satu jenis energi terbarukan di Indonesia, yang kita perlu tempatkan dalam kerangka besar kebijakan transisi sebenarnya. Jadi kita punya rencana untuk melakukan dekarbonisasi ekonomi tahun 2060 atau 50 yang zero emission itu. Jadi panas bumi menjadi bagian dari itu. Kemudian pilihan kepada panas bumi pada energi terbarukan juga dilakukan dalam konteks di mana produksi minyak kita ini kan juga tidak naik-naik ya. Angka lifting itu sampai sekarang baru sampai kira-kira 800.000 barel gitu kan. Sementara di satu pihak batu bara juga kemudian mulai dikurangi karena alasan lingkungan, lalu kuatnya tekanan isu lingkungan global gitu kan. Minyak bumi tadi itu berarti kita tidak cukup dengan 800.000 barel itu?
tidak cukup karena kebutuhan BBM-nya ini yang 800.000 kan minyak mentah ya. Tapi kebutuhan BBM-nya itu ada sehari bisa 1,4 juta kiloliter gitu kan. Sehingga kemudian ada kesenjangan besar, lalu kemudian pilihan pada energi terbarukan di mana panas bumi menjadi salah satunya itu untuk menjawab dua isu sekaligus. Pertama tekanan isu lingkungan global, dan yang kedua adalah upaya untuk memperkuat ketahanan energi dalam negeri ya, di mana ketika batu bara dan minyak bumi kemudian mulai berkurang perannya. Nah, pertanyaan kenapa panas bumi? Karena kenapa panas bumi? Karena ada pertanyaan tentang kalau pembangkit batu bara sekarang jumlahnya sekitar 285, kalau mau ditutup itu kemudian energi penggantinya apa gitu. Nah, oke, energi terbarukan, tapi kemudian kan yang skalanya bisa menggantikan batu bara karena kemampuan untuk membangkitkan daya listrik besar itu ya panas bumi. Selain tenaga hidro yang skala waduk gitu, karena tenaga hidro ada macam-macam tipe ya. Tenaga matahari kita punya potensi, tetapi ada dua masalah di situ ya, dua tantangan bukan ada masalah. Pertama adalah kita daerah tropis, jadi sifatnya itu kan sangat intermittent karena awan juga banyak. Pada saat matahari cerah, kemampuan pembangkitnya tinggi, tapi pada saat mendung dia akan turun gitu kan. Jadi sangat intermittent dan tidak stabil. Nah, kemudian panas bumi kemudian menjadi satu pilihan yang paling masuk akal untuk dikembangkan, sehingga kemudian ketika batu bara ini dikurangi, pembangkit batu bara dikurangi, lalu ada energi penggantinya, kira-kira begitu. Oke, batu bara ini kan kalau dalam sejarahnya itu kan di London atau mana pun sampai waktu itu kan kota yang dingin. Ya. Jadi warganya itu mengenal batu bara untuk menghangatkan ruangan. Ya, betul. Tapi kemudian yang menjadi masalah kan asapnya ini kan banyak. Apakah sama seperti itu masalahnya? Ya, kalau batu bara ini kan ada dua persoalan. Pertama adalah selain tingkat emisinya tinggi, proses pertambangan kan menciptakan deforestasi. Jadi ada dua sisi itu yang kemudian kita mendapat tekanan cukup besar untuk mengurangi penggunaan batu bara sebagai bagian dari tanggung jawab Perjanjian Paris, pengurangan emisi sampai 40% kalau nggak salah, sebagai bagian dari nationally determinant target gitu. Jadi itu latar belakangnya mengapa kemudian panas bumi dan menjadi bagian dari kebijakan transisi gitu. Gimana Mas Anil dari sisi kebijakan ini? Ya, mungkin Pak Niko bisa cerita lebih jauh ya, nanti mungkin kita lebih banyak bertanya ke Pak Niko. Kita ngobrol lah. Dan ngobrol-ngobrol apa persoalannya untuk transisi lewat geothermal ini Pak Niko? Oke, kalau pertama tadi ya potensi besar, kemudian kemampuan pembangkitnya itu juga besar. Misalnya satu pembangkit itu bisa, ada pembangkit yang sangat besar di Sarula itu sekitar 340-an megawatt gitu kan. Nah, yang di Flores ini itu ada 18 sampai 21 titik potensi banyak ya panas bumi ya, karena ini pulau gunung api sebenarnya. Dalam satu pulau itu ada 13 gunung api, para pulau kecil. 13 gunung api. Wow. Bahkan ada yang saya dengar ada yang di bawah laut juga. Jadi di Flores ini kan 18 sampai 21, kemudian pemerintah lalu menetapkan Flores pada tahun 2017, Kementerian ESDM itu sebagai geothermal island, kan? Pulau panas bumi. Nah, ada dua pembangkit yang sudah beroperasi
pertama di Ulumbu di Kabupaten Manggarai. Itu dibangun pada era Orde Baru ya, tahun 1999 kalau salah. Kemudian ada satu di Sokoria di Kabupaten Ende. Nah, ada satu pembangkit yang di Daratei, itu di Kabupaten Ngada, itu dibangun tahun 2000-an, tapi kemudian berhenti beroperasi pada tahun 2013 kalau nggak salah. Nah, titik-titik baru yang mau dibangun itu ada di Waisano, itu di Manggarai Barat, kemudian di Pocoleok sebagai perluasan Ulumbu itu, kemudian di dekat Daratei itu ada sekarang sedang dilakukan pemboran itu di Mataloko, dekat sekali di lokasi lama itu, kemudian di Lembata juga sedang dibangun, kemudian ada survei di beberapa tempat, misalnya di Kabupaten Nagiheo, itu kabupaten tetangganya Ngada gitu kan. Nah, mengapa ditolak? Karena sekali lagi panas bumi itu memang energi yang relatif bersih. Saya mengatakan relatif karena hampir semua produksi energi pasti menghasilkan eksternalitas. Dampak samping. Sebentar, saya potong dulu. Ini mungkin ya teman-teman ada yang belum tahu juga. Sebenarnya panas bumi itu bentuknya apa, Pak? Kalau minyak kan minyak kan. Ya. Kalau batu bara ada itu batu baranya. Kalau panas bumi ini bentuknya apa? Jadi kalau dari, sekali lagi saya bukan ahli geologi ya, tapi dari yang saya baca, jadi panas bumi itu di bawah lapisan bumi ini kan, jadi selama proses ribuan tahun itu kan air hujan masuk, kemudian bertemu dengan lapisan bumi yang panas kan. Nah, lapisan bumi yang panas, kemudian ada reservoir di mana ada air panasnya. Nah, air panas inilah yang kemudian melalui pemboran dinaikkan ke atas, lalu kemudian uapnya itu ada beberapa tipe sebenarnya, tipe pembangkit. Misalnya ada yang tipe pertama uap kering, jadi yang keluar itu adalah uap panas bumi yang sudah bersih untuk memutar turbin, kemudian turbin ini memutar dinamo untuk menghasilkan listrik gitu kan. Nah, jadi prinsipnya mungkin seperti kita panaskan air di kompor pakai kettle itu. Jadi kompor memanaskan air ini mendidih, lalu keluar lewat mulut kettle kan dalam bentuk uap. Nah, uap inilah yang dipakai. Jadi sebenarnya di bawah bumi sana itu ada air yang sedang mendidih. Air mendidih, jadi air resapan kemudian terbentuk reservoir itu. Reservoir itu kemudian ketika dibor itu seperti mulut kettle, jadi mengalirkan uap itu lalu ke permukaan yang kemudian dipakai. Kan ada beberapa tipe, ada yang tipe uap kering, kemudian ada yang tipe yang mereka sebut sebagai tipe binary cycle. Itu prinsip kerjanya saya lupa, tapi intinya adalah uap dari dalam dikeluarkan melalui pemboran itu, mengeluarkan uap itu disalurkan kemudian memutar itu. Nah, akhir-akhir ini kan kalau penjelasan tadi kan sebenarnya itu kayaknya baik-baik saja itu ya. Ya. Sesuatu yang bersih, ya, bersih. Lingkungan gitu. Ya. Tapi kenapa masih muncul penolakan ini? Apakah maksudnya di apa ya namanya itu? Di strategi kebijakannya atau gimana? Kalau kita harus melihat panas bumi itu ini. Seringkali mereka yang beranjak dari disiplin teknik geologi itu melihat panas bumi sebagai persoalan teknik aja ya, pemboran, kemudian penggunaan teknologi, lalu teknologi itu dipakai untuk mengontrol dampak lingkungannya, kemudian standar keamanan yang bagus, lalu berikutnya adalah listrik itu kan. Tapi barang ini kan sebenarnya begini, ketika kita ngomong panas bumi itu aman, kita perlu melihat bagaimana kelompok berbeda memaknai berbeda panas bumi ini, gitu kan. Contoh saja Mas Arief, mungkin ini gelas ya. Gelas ini kan taruhlah saja ini sumur panas bumi. Bagi geologis itu adalah soal bagaimana penggunaan pengetahuan teknis untuk mengeluarkan panas ini lalu bisa menggerakkan turbin listrik itu kan, menghasilkan listrik. Dalam sumur yang sama bagi pemerintah daerah itu kan dilihat sebagai
pembangunan, Ya. soal bagi hasil dari bonus produksi dan keuntungan gitu kan. Bagi pemerintah, proyek panas bumi ini dilihat sebagai soal keamanan energi. Dan di Flores keamanan energi ini berhubungan dengan dua hal. Pertama soal industri, terutama pariwisata, di mana Labuan Bajo itu menjadi menjadi pusat pertumbuhan dari yang di dalam tanda petik sebagai pariwisata premium itu. Dan yang kedua, panas bumi oleh pemerintah dilihat sebagai pembangunan, gitu. Listrik dan pembangunan. Tetapi persoalan kemudian adalah cara berpikir ini kan kemudian mengeksklusi isu-isu lain atau makna-makna lain yang melihat panas bumi secara berbeda, gitu kan. Misalnya kalau kita lihat di Flores itu, kita semua tahu bahwa ini energi relatif bersih. Flores itu butuh listrik, ya, karena pertumbuhan kebutuhan konsumsi, karena pertumbuhan penduduk maupun perkembangan industri pariwisata butuh listrik. Tapi ini ada barang yang sama kan ditafsirkan sebagai, jadi satu pihak kita yang tinggal di kota itu melihat ini sebagai sesuatu yang positif bagi pembangunan dan ketersediaan listrik, tapi masyarakat lokal melihat ini sebagai ancaman. Mengapa? Karena sejauh pengamatan saya, kehadiran panas bumi ini kan mengancam ruang hidup mereka, gitu. Flores itu kan pulau kecil, lalu tanah subur tidak banyak. Sementara pembangkit ini semua kan berada di lokasi yang subur. Jadi para pembuat kebijakan harus melihat bahwa pemaknaan terhadap panas bumi itu berbeda-beda terhadap kelompok yang berbeda, gitu. Jadi ketika ini dibangun, energi listrik dihasilkan, industri perkotaan tumbuh, pariwisata jalan. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan mereka yang tinggal sekitar situ? Ini jadi masalah besar. Karena soalan lahan itu mungkin ya. Karena lahan ini berkaitan dengan ruang hidup, dengan keberlanjutan pertanian dalam jangka panjang, dan juga soal hubungan manusia dengan ruang mereka tinggal. Karena di tempat itu kan ada kampung adat juga, kemudian pemukiman juga dekat, sehingga kemudian bagaimana ini harus dilihat semua, gitu. Misalnya tanah kan, memang harus dikatakan bahwa well paid itu, pemboran itu memang tidak menggunakan lahan luas. Tetapi ketika pemerintah memutuskan untuk menetapkan wilayah kerja panas bumi, prosesnya itu bagi saya kurang mendengar pendapat dari komunitas lokal. Misalnya di satu lokasi itu ada satu wilayah kerja luasnya sekitar 940-an hektar. 940-an hektar ini memang kita yang paham panas bumi itu tidak semua dieksploitasi. Hanya mungkin dibutuhkan 3-4 hektar untuk sumur-sumur itu. Tapi ketika ini dibaca oleh warga lokal, ini kan langsung dilihat bahwa ya ini ruang hidup kami, gitu kan. Nah ini harus dipahami. Jadi warga, pemerintah yang punya kebutuhan panas bumi itu kita butuhkan untuk pembangunan, tapi warga kan punya konsepsi ruang berbeda dibanding kita. Nah di dalam lokasi itu kan ada kampung adat, di dalam WKP itu ada kampung adat, ada sekolah, ada sebuah seminari tua, gitu kan. Sehingga kemudian cara menentukan seperti ini yang tanpa proses sosialisasi yang cukup, lalu menimbulkan ya dalam penolakan, gitu. Nah ini persoalan. Jadi komunitas berbeda memaknai barang yang sama itu secara berbeda. Nah ini semua harus diakomodasi, dan prosesnya itu tidak bisa mengeksklusi perbedaan makna dalam melihat panas bumi itu. Itu menurut saya, kira-kira. Ini sebenarnya juga kalau persoalan pembangunan dan masyarakat itu, kayak pembangunan waduk pun juga masalah, pasti ada relokasi segala macam. Waduk kecil dulu. Ini kan soal yang sebenarnya hubungan antara tadi yang Pak Niko katakan itu kan hubungan manusia dengan tanah yang telah melihatkan dia. Cuma tadi gini Pak, saya sempat survei dikit-dikit itu ternyata
berdampak terhadap kesuburan tanah. Nah, ini kan perlu kita konfirmasi juga apakah betul atau tidak informasi seperti itu. Itu ada isu itu, tapi kita tidak punya apa namanya latar belakang teknis yang melihat, tetapi di beberapa tempat memang ada kasus di mana misalnya sebenarnya terjadi karena apa namanya munculnya manifestasi baru di satu lokasi di daerah TI itu yang dibangun tahun 2000, kemudian beroperasi kira-kira 2013-2014. Lalu tidak beroperasi, lalu muncul manifestasi baru dalam bentuk uap di lubang-lubang sekitar ladang itu. Dan sebagian uap ini lalu masuk sungai, kemudian uap ini juga kemudian dari laporan gubernur pernah membuat tim untuk mengevaluasi itu, dan memang ada pengaruh pada panenan di lokasi sekitar itu. Itu yang saya tahu gitu. Tadi penolakan itu apa anunya Pak Niko, apa? Penolakan itu didasarkan pada alasan apa saja kalau yang terjadi di Flores ini? Ya tadi yang pertama itu kan kalau yang saya pahami ya dari bacaan kemudian bertemu dengan beberapa warga di beberapa lokasi itu, memang ketika proses bangun awal itu ada ganti rugi. Nah, ganti rugi kan itu artinya proses pengadaan lahan itu kan mengkonversi lahan kolektif menjadi lahan privat. Dari sini masalahnya muncul. Padahal mayoritas tanah itu kan dimiliki oleh klan atau oleh suku. Kolektif ya. Kolektif itu kan basisnya. Sehingga ketika sebagian itu menjual, sebagian tidak, itu lalu urutannya lalu memecah kohesi sosial itu. Jadi terjadi konflik internal antar keluarga, antar kampung ketika terjadi konversi lahan dari lahan kolektif ke lahan privat itu. Jadi itu masalahnya. Nah, misalnya di lokasi yang di Manggarai itu, kalau kita lihat sistem pemilikan lahan itu kan memang kolektif ya. Mereka punya namanya rumah gendang, itu rumah adat. Rumah gendang ini pasti punya tanah adat yang bernama lingko, dan pembagian lingko itu kan seperti jaringan laba-laba. Bagi saya ini suatu administrasi ruang yang sangat cerdas, karena dengan membagi dengan sistem jaringan laba-laba itu, maka kemudian keluarga-keluarga yang dibagi itu bisa dapat tanah yang subur, apa kurang subur, dapat air itu kan. Nah, bentuk itu. Nah, Mas Arief, Mas Ami bayangkan ketika ini kemudian sebagian dikonversi jadi pembangkit misalnya, meski tidak luas, akan ada perubahan struktur ruang itu. Administrasi ruang, dan itu kemudian menimbulkan konflik, sehingga kemudian di Pocoleco itu ada 10 rumah gendang yang menolak, 4 menolak panas bumi dan 4 yang menerima. Nah, di Mataloko itu ada yang menolak dan ada yang menerima. Yang mendukung itu rata-rata sudah menerima ganti rugi. Yang di Wasano itu juga sama, terjadi perpecahan karena ada yang mendukung dan ada yang menolak, sehingga kemudian maaf saya potong, itu ganti rugi apa ganti untung? Pemerintah menyebutnya sebagai ganti untung. Tetapi mari kita berpikir, saya bertemu dengan warga di Pocoleco, kemudian ini tanah produktif masalahnya. Jadi ketika saya menerima ganti rugi atau ganti untung itu, taruhlah satu lingko, satu bidang tanah adat itu taruhlah 2 miliar misalnya. Ini kan harus dibagi ke seluruh anggota kan. Sementara di tanah itu ada kopi, ada coklat, ada cengkeh. Yang kalau panenan masa kontrak panen sebelumnya kan 30-37 tahun. Nah, kalau panen selama 37 tahun ini, pertama pendapatannya sustainable, yang kedua jumlahnya juga jauh lebih besar dibandingkan ganti rugi. Nah, ini yang harus kita pahami sebagai pembuat kebijakan, bahwa ada cara berbeda dalam melihat proses bangun ini, termasuk soal ganti rugi, gitu kan.
Jadi itu situasi yang dihadapi. Selain kemudian misalnya ada soal kompetisi ke penggunaan sumber daya air ya. Panas bumi ini memang banyak menggunakan air ketika pemboran. Pemboran memang banyak menggunakan air, tapi ketika sudah beroperasi, dia disebut energi terbarukan karena ketika uap itu keluar setelah memutar turbin, dikondensasi lagi kan disuntik lagi ke dalam. Jadi prosesnya itu makanya kemudian disebut sebagai energi terbarukan. Tapi pada saat pemboran itu menggunakan air cukup banyak. Nah, saya tidak tahu kenapa kemudian ini menimbulkan konflik. Dugaan saya proses demokrasi informasinya itu tidak dilakukan secara cukup ketika awal dibangun. Jadi setelah ada konflik, baru kemudian ada upaya untuk sosialisasi macam-macam. Tapi tidak dilakukan di awal. Seharusnya kan mekanisme prior infirm to consent ya, yang menjadi dasar dari semua proyek pembangunan yang menjadi standar global itu harus dilakukan dari awal. Itu. Kalau begitu memang harus ada pergeseran ini ya. Kalau itu tadi kan menghitung berapa keuntungan lahan produktif dalam 10 tahun misalkan. Nah, ini persepsi mereka. Jadi ketika itu diambil kan berarti mereka sudah tidak bisa tidak bisa karena hasil dari tanahnya itu kan. Karena dari tanah itu mereka bisa membangun rumah, menyekolahkan anak di sini gitu kan. Sementara ganti rugi ini mungkin apalagi ketika misalnya prinsip recovery yang menjadi standar di pembangunan panas bumi itu bahwa misalnya ada dua, recovery lingkungan harus lebih meningkat dari yang awal, dan recovery pendapatan harus jauh lebih tinggi dibandingkan dari yang awal. Nah, apakah proses ini dijalankan atau tidak gitu kan? Kalau rata-rata pendapatan normal di Flores itu berapa sih? Saya tidak tahu itu ya. Saya sejujurnya tidak tahu, tapi dari hasil pertanian itu ya mereka bisa menyekolahkan anak ke universitas. Itu aja. Jadi harus diganti dengan pekerjaan yang lain misalkan. Karena untuk merubah seseorang ke pekerjaan yang baru itu kadang juga ya itu butuh waktu. Betul. Udah puluhan tahun nyanggul di sawah misalkan tiba-tiba harus kantor kan. Tapi yang dibangun Orde Baru itu masih berjalan, Pak? Masih berjalan sampai sekarang. Karena saya tidak mengunjungi lokasi itu, tapi dari beberapa teman yang dari Manggarai saya tanya kenapa ini tidak ada konflik waktu pembangunannya. Pertama dugaan saya kan itu dibangun di era di mana rezim otoriter ya. Jadi warga itu tidak berani menolak. Tapi yang kedua, teman-teman mengatakan itu lokasinya agak jauh dari pemukiman. Oh, ada. Lokasi yang oleh orang lokal dianggap sebagai macam tempat yang asing dan angker gitu kan. Sehingga kemudian ya sudah mungkin saja warga mengatakan silakan dibangun di situ. Jadi dia agak terpisah dari mukiman itu. Pak, kalau belajar dari luar negeri nih, negara mana yang memang punya banyak ini panas bumi? Cukup banyak, tapi yang selama ini yang saya tahu cukup menggunakan panas bumi misalnya New Zealand ya. Amerika juga ada panas bumi dan beberapa negara termasuk misalnya Islandia. Tapi New Zealand yang seringkali menjadi rujukan pembelajaran tentang tata kelola panas bumi. Jepang juga sebenarnya. Ya. Nah, artinya kan harusnya kan pemerintah sudah ada rencana-rencana. Ini kan soal kesejahteraan masyarakat ya, yang diambil tanahnya kan berarti sudah ada rencana-rencana dari pemerintah bagaimana kemudian ganti rugi itu bisa untuk menyejahterakan masyarakat juga yang berada di situ. Ini kan bukan persoalan uang ketemu uang, tapi kan pekerjaan, Pak. Ya, betul itu masalahnya. Ganti pekerjaan kan? Ya, butuh waktu. Sistem yang kita punya yang saya lihat di Flores itu kan modelnya bukan PLN langsung. Jadi ini namanya tuh Independent Power Producer, pembangkit energi independen. Itu kan sebelum dia
pemerintah mungkin melakukan survei tentang Hmm. potensi, kemudian ditemukan bahwa di daerah ini potensinya misalnya seberapa megawatt, 10 kah 20, lalu kemudian investor yaitu pembangkit independen membangun pembangkitnya, tapi sebelum dibangun kan dia kontrak dengan PLN dulu untuk menjual listriknya. Oh, Jadi PLN adalah pembeli listriknya, sedangkan pembangkit ini dibangun oleh, ada yang dibangun PLN langsung, tapi ada yang banyak yang dibangun oleh swasta, termasuk investor internasional. Gitu. Jadi Pak Amin bangun di situ berapa megawatt, kemudian dijual ke PLN itu di Flores itu 1 kilowatt kalau nggak salah. Jadi ada periode, ada harga itu ditentukan berdasarkan berapa besar daya pembangkitnya, kemudian harga antara tahun pertama dan tahun ke-10 berbeda dengan tahun ke-10, tahun 30. Nah, yang di Mataloko itu seingat saya dia berada pada range harga antara 0 sampai 50 megawatt. Pada tahun pertama sampai tahun 10 itu 1 kilowatt itu 0,94 sen US dollar. itu bisa dipakai sampai ke Jawa nggak sih? Listrik itu? Saya tidak tahu Mas, tetapi begini, kita ini sistem listriknya masih terfragmentasi antar di dalam pulau gitu kan. Jaringan antar pulau kan kita belum punya. Mungkin sistem Jawa Bali aja. Nah, ini juga agenda besar pemerintah. Nah, ketika transisi dilakukan, kemudian pembangkit batu bara dikurangi, lalu kemudian kita harus melihat bagaimana pembangkit energi terbarukan saling mengisi. Nah, ini kemudian saya membaca beberapa literatur, pemerintah rencana mau membangun namanya itu super grid yang menginterkoneksi listrik di seluruh pulau-pulau besar nih. Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara itu mau dikoneksi sehingga kemudian misalnya yang kuat di Jawa itu Naga Hidro, Kalimantan itu apa gitu kan, Sumatera apa, Sumatera itu pembangkit apa, Jawa Bali pembangkit apa, kemudian Flores pembangkit apa, nanti terinterkoneksi gitu. Sehingga bisa saling mensuplai, sistemnya menjadi lebih stabil. Yang tadi itu loh Pak Niko, ternyata kan cara mengelolanya itu ada investor yang membangun pembangkit, lalu dia menjual ke PLN gitu. Tapi kan kalau orang luar tahunya kayaknya PLN yang bikin pembangkit. Orang luar ya, tahunya kan kayaknya PLN. Orang luar maksudnya masyarakat awam Oh iya. akan melihat kayaknya PLN yang bikin gitu. Tapi kan kita tahunya, tapi ternyata ada itu dibuka. Jadi kayak pemerintah ini bikin studi gitu ya untuk panas bumi ini ya, ini potensinya, lalu dia ditawarkan ke investor. Ya. Siapa yang mau berbisnis di situ gitu. Nanti PLN yang akan membeli listriknya. Lalu PLN akan menjual lagi ke masyarakat. Yes, seperti itu. Memang seperti itu. Nah, pertanyaan saya itu skema yang memang itu skema yang paling mungkin untuk dilakukan dalam konteks geothermal atau skema itu skema yang baru untuk apa ya, untuk memenuhi krisis energi gitu. Ya. Jadi ada ini swasta, peran swasta di situ gitu. Apakah juga di negara-negara lain ada swasta yang dilibatkan atau itu murni negara? Ya, memang skema ini berlaku di banyak negara karena pembangunan pembangkit tidak hanya panas bumi, sebenarnya skema ini juga berlaku di pembangkit tenaga surya, kemudian di mikrohidro, tenaga hidro, kemudian di tenaga angin juga kan. Itu juga memakai skema itu. Kalau Pak Amin punya uang, Pak Amin kemudian bisa membangun pembangkit, tapi kemudian kontrak dulu dengan PLN gitu. Karena ada masalah dengan investasi energi itu kan besar. Iya, betul. Negara kan tidak mampu menyediakan semua uang itu. Kalau di masa lalu itu negara itu perannya besar. Sekarang kan era di mana neoliberalisme adalah resep utama di mana-mana gitu. Bahwa pasar lebih efisien untuk memproduksi energi, sehingga kemudian pembangunan pembangkit itu juga melibatkan swasta gitu. Ini praktek yang
tidak hanya di Indonesia, sebenarnya di banyak negara juga menggunakan pihak swasta. Apa itu dalam skema yang disebut dengan public private partnership? Partnership, ya. Hmm, Jadi ini B2G. G2G. Jadi B2G, business to government. Hmm. Sehingga kemudian investornya tidak hanya dari Indonesia, tapi juga dari luar. Misalnya di Flores itu kan yang membiayai pembangunan rencananya yang Pocolero itu dibiayai oleh Bank Pembangunan Jerman. Di Waisano itu oleh Bank Dunia, dan Bank Dunia kemudian mundur karena ada penolakan itu, dan standar mereka itu kan tidak boleh proyek itu ketika proyek itu ditolak oleh warga, Bank Dunia nggak mau membiayai itu. Tapi itu investor dari luar ikut, termasuk yang di Mataloko itu oleh Bank Pembangunan Jerman juga. Karena ini bisnis besar. Ya memang investasinya luar Investasinya biasa. besar ya. Nah kalau Pak Amin mungkin kita bisa lihat bahwa ini memang ada kaitan dengan pergeseran ekonomi politik investasi tingkat global. Karena pemegang saham di banyak bank internasional itu kan tidak mau lagi uang mereka dipakai untuk misalnya membangun pembangkit batu bara. Karena dianggap bahwa ini akan menghasilkan energi kotor yang merusak lingkungan. Nah pertanyaan kemudian adalah, kita semua tahu bahwa ya kapital itu untuk bisa berakumulasi harus berkembang biak. Pertanyaan adalah sektor mana? Nah kemudian persamaan dengan boomingnya greenisme itu, lalu sektor energi terbarukan dilihat sebagai ruang baru untuk sektor baru untuk akumulasi kapital. Jadi harus dibaca seperti itu. Kalau Mas Arief mau mengajukan kredit ke bank misalnya untuk membuat tambang baru, susah didapat. Karena pemegang saham terutama yang masih di Amerika Utara dan Eropa ya kan melihat, itu kamu kan pinjam untuk apa kan? Mereka nggak mau duit dia dipakai untuk melakukan pembangkit batu bara. Tapi kalau untuk surya, panas bumi, oke, karena ini energi bersih. Sejalan dengan norma mereka yang sangat kuat, yang sangat mendukung lingkungan. Kira-kira begitu loh. Ya, seperti yang diceritakan di awal kan ini kan soal transisi energi ya. Dari sesuatu yang pokok yang terbarukan gitu, dan ini kita anggap sebagai suatu energi yang bersih. Bersih, ya. Nah, bagaimana kemudian soal penerapan kebijakan isu transisi ini sebenarnya termasuk soal panas bumi ini itu mesti berhubungan dengan dikaitkan satu isu besar yang soal keadilan transisi ya. Ini kan bicara tentang bagaimana manfaat positif dari transisi ini, dari perubahan jenis energi dan konsumsinya dinikmati oleh semua kelompok, tetapi juga ongkosnya itu harus dipikul secara adil. Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab ketika kita bicara tentang soal transisi energi ini kan. Yang pertama misalnya aspek pertama soal tadi yang kita bicarakan soal keadilan distributif ya. Ketika pembangkit ini menghasilkan listrik kan melayani kebutuhan sektor industri di urban, di kota ya. Pertanyaan kemudian adalah mereka yang memikul beban itu dalam bentuk penyerahan lahan, kehilangan ruang hidup, kemudian perubahan peruntukan lahan untuk kampung adat, mata air dan macam-macam, itu dapat apa? Ini harus dibicarakan karena bagi saya ganti rugi dan kemudian CSR itu tidak cukup, tapi harus dilihat efek positif terhadap kehidupan mereka dan lingkungan dan ruang hidup mereka dalam jangka panjang. Itu semua harus diperhatikan secara adil. Yang kedua soal keadilan informasi gitu kan. Harus ada butuh waktu untuk menegosiasikan semua proses itu. Ada proses demokratis yang kemudian warga tuh ikut menentukan apakah mereka mau menerima ini atau tidak. Itu harus ada cukup waktu. Dan untuk sampai ke situ, informasi harus dibuka tentang dampak positif dan negatif dari apapun itu jenis pembangkit. Itu harus dibuka sehingga kemudian ada proses negosiasi, kemudian
ada proses demokratis itu, lalu warga memutuskan untuk kita diterima atau tidak gitu kan. Gitu. Kemudian dalam kaitan dengan keadaan rekognisi, mereka yang memikul beban paling berat dari proses perubahan itu, ya juga harus diakui haknya. Misalnya, apakah ada model pengelolaan yang tidak berbasis pasar tapi bersifat kolektif misalnya? Apakah mungkin pembangkit itu dimiliki oleh warga, oleh komunitas yang ada di sekitar situ? Pola pemilikan mungkin kemudian dipikirkan. Kita semua tahu bahwa perusahaan harus dapat untung dari proses investasi itu. Tetapi kalau itu kemudian menyingkirkan komunitas lokal, ya siap saja menerima perlawanan itu, gitu kan. Dan terakhir berkaitan dengan keadilan keadilan hukum gitu. Misalnya dalam proses itu ketika terjadi dampak negatif pada manusia dan lingkungan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bagi saya transisi harus menghasilkan pertama soal keadilan, yang kedua soal demokrasi energi, di mana warga kemudian ikut dalam proses keputusan untuk memilih jenis energi tertentu, tapi kemudian mereka juga ikut mengelola itu. Karena transisi yang ideal kan dia harus menghasilkan otonomi energi sehingga kemudian bertahan. Karena dengan cara ini beban negara tidak terlalu besar. Kalau warga punya kemampuan untuk memberdayakan energi lokal dengan teknologi yang diajarkan atau mereka pelajari, skalanya mungkin tidak besar, sistem gridnya terbatas, melayani 100 atau 50 rumah dengan sumber energi lokal, maka disitulah kita mencapai keamanan energi sekaligus kedaulatan energi. Dalam jangka panjang itu lebih aman. Itu saja. Jadi pemerintah, saya kira pembuat kebijakan harus memikirkan ini, bagaimana proses ini bisa mencapai keadilan transaksi dan kemudian dengan proses yang lebih demokratis. Itu kira-kira kesimpulan dari diskusi kita ini. Oke, demikian teman-teman jagungan kita pada Terima kasih. sore hari ini. Semoga ini bisa menjadi pengetahuan baru bagi kita semua tentang betapa pentingnya energi hari ini. Oke, terima kasih Pak Niko. Sama-sama. Kita rasa-rasa. Selamat siang dari kota gede yang indah. Jumpa lagi di minggu depan dengan tema-tema yang lain dan tamu-tamu yang tidak kalah serunya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.